wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wajil qadir ghaffar benar tasbiratul lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu mufassal wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar? Baik Pak Guru. Baik ya. Baik Pak. Katanya tidak, mungkin ada dari kelas satu kalian yang tidak hadir. Zainuddin ya mungkin Ada. Tadi kan tidak hadir. Oh ada ya. Oke. Coba saya tidak hadir. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kemarin dan saya persilakan yang duduk paling belakang ada Zainuddin Ibrahim, silakan dipimpin doanya. terima kasih Pak Guru. Marilah kawan-kawan sekalian, sebelum kita belajar mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa sebelum belajar. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa amalan mutaqabbalan. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Zainuddin sudah memimpin teman-temannya dalam doa. Jadi materi kita yaitu sumber hukum Islam ya. Mungkin di antara antum semua atau kalian sudah tahu apa saja itu sumber-sumber hukum Islam ya. Jadi di sini potensi dasar kita adalah meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ya. Saya tampilkan dulu. Jadi sumber hukum Islam itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad, pembagian hukum, terus penerapan taklifi. Nah, ini ada beberapa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat, ya. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil, dan terakhir adalah Al-Quranul Karim. Ya, khusus hari ini kita akan bahas sumber hukum yang pertama, yaitu adalah Al-Quran. Nah, sumber hukum Islam itu adalah sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya ya. Bagaimana yang dalam Quran surah Al-Maidah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul beserta ulil amri dan seterusnya. Ini adalah Al-Quranul Karim. Nah, slide di depan kita akan memahami apa itu pengertian daripada Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu bentuk masdar dari kata kerja qiraah, berarti bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Makanya antum nanti ketika sholat jangan dibaca dalam hati. Tidak seperti itu maksud daripada pengertian Al-Quran tersebut. Minimal harus dilafalkan atau bibir kita itu komatam istilahnya. Itulah yang dimaksud dengan qiraah atau sesuatu yang harus dibaca. Jadi pengertian Al-Quran menurut kita adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Jangankan membacanya, yang mendengarkannya pun juga mendapatkan pahala. Ya. Proses turunnya Al-Quran, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata kepada Nabi Muhammad sallallahu
malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud aslinya. Ini dari segi kuantitas ya. Jadi Al-Quran itu berisikan 30 juz, 144 surah, 6.236 ayat, 323.015 huruf, dan 77.439 kosakata ya. Dari segi kualitas, Al-Quran ini berisi tentang akidah, akhlak ya, ibadah, syariah atau hukum-hukum muamalah. Nah ini ya, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran surah Al-Alaq. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Nah inilah salah satu ayat yang pertama turun ya. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sebagai orang Islam tentu kita wajib tahu ya. Wajib tahu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ini ada salah satu ayat yang sangat familiar sekali. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti anak-anakku silakan membacanya setelah Pak Guru memberikan contoh ya. Ini ayat yang sangat familiar. Saya rasa dari kecil ataupun SD, TK, SD, SMP antum semua sudah menghafalnya ya. Ayat kursi ya. Bunyi begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, saya minta yang duduk paling belakang itu dari tadi ngantuk terus saya lihat Zainuddin Ibrahim, tolong dibacakan. Mungkin ada suara-suara surga yang antum bisa keluar ini sebagai semangat daripada teman-teman kita. Silakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Luar biasa sekali bacanya. Memang kalau kita lihat ya, bibir kita sama ya, lidah kita sama, gigi kita sama, tapi kadang tenggorokan kita pula sama, tapi kadang suara yang keluar itu berbeda indahnya. Luar biasa Zainuddin Ibrahim ya. Antum ternyata di belakang suka ngantuk, tapi ketika membaca Al-Quran luar biasa sekali ya, membuat kita semangat semua. Nah ini yang dicari para semangat ya, laki-laki yang seperti ini luar biasa. Pasti sholatnya beliau juga ini bagus ini ya. Saya minta satu orang dari anak-anakku dari perempuan ya, ibu berapa ya, Mawati, silakan untuk bacanya. Wismawati, bisa? Siapa Pak? Wismawati kan Pak? Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa
يوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي عنده كتاب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتيهم من علمه شيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, luar biasa bacaan daripada Bismati. Ini merupakan surga ini ya, kalau perempuan bacaannya bagus ini. Ya, untuk hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari ini ya, mungkin di antara semua yang sudah lapar atau bagaimana, SPM saja Pak Guru. ya. Jadi terasa sekian untuk hari ini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, saya minta Widodo untuk menutup pelajaran kita. Mari teman-teman, kita mengucapkan alhamdulillah atas kegiatan kita pada hari ini. Belum. Oke teman-teman, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.